Halo semuanya, kembali lagi di podcast kami yang akan membahas tentang perkembangan teknologi dan bisnis di Indonesia. Saya Azifa dan hari ini kita akan membawa topik yang sangat menarik, yaitu perkembangan fintech atau financial technology di Indonesia. Nah, hari ini kita kedatangan dua tamu penting yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Kak Zahra yang merupakan seorang pengamat fintech di Indonesia. Halo Kak Zahra. Halo Kak Ziva. Nah, Kak Zahra, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah banget baik. Kalau Kak Ziva sendiri gimana kabarnya? Saya sendiri juga alhamdulillah baik. Nah, Kak Zahra, kalau boleh tahu kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini aku sibuk ngantor aja sih Kak, dan ngisi-ngisi acara-acara podcast kayak gini. Ah, keren. Oke, nah selanjutnya untuk bintang tamu yang kedua, yaitu ada Kanisa yang merupakan seorang mahasiswi yang aktif menggunakan aplikasi fintech ini. Halo Kanisa. Halo Kak Ziva, senang Kanisa, bisa ada. senang juga mengundang kakak. Kanisa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan semangat banget nih. Kalau Kak Ziva gimana? Saya juga alhamdulillah baik dan saya semangat banget nih Kak. Ya, nah untuk Kanisa, kesibukannya apa nih kalau boleh tahu? Saya kan seorang mahasiswa, jadi akhir-akhir ini memang saya selalu kuliah gitu, eh, pulang dan pergi kampus. Oke, Oke, kita langsung mulai aja kali ya ke pertanyaan pertama. Boleh. Kak Zahra bisa tolong jelaskan nggak sih fintech itu apa dan bagaimana perkembangannya di Indonesia? Nah, fintech itu adalah singkatan dari financial technology. Nah, ini tuh merujuk pada inovasi teknologi dalam sektor jasa keuangan. Nah, perkembangan di Indonesia ini tuh mulai pesat semenjak 5 tahun terakhir. Kita juga banyak banget nih ngelihat startup fintech yang mulai bermunculan di Indonesia. Mulai dari layanan pembayaran, pinjaman online, dan investasi. Nah, menurut Kak Zahra ini melihat perkembangan fintech di masyarakat Indonesia, bagaimana sih perkembangannya khususnya itu dalam hal inklusi keuangan? Oke, perkembangan fintech itu telah membuka akses keuangan bagi banyak orang yang sebelumnya tuh sangat terjangkau di bank tradisional, ya kan? Dengan fintech ini orang tuh dengan mudah membuka akun, bertransaksi, dan um, melakukan berbagai kegiatan dengan mengakses produk yang ada di fintech-fintech tersebut. Tuh. Oke, nah kalau di sebuah aplikasi kan pasti ada regulasinya kan. Kalau untuk regulasi fintech ini bagaimana? Regulasi fintech itu dipayungi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Keduanya ini melindungi fintech di berbagai peraturan gitu loh. Terus dengan adanya kedua ini juga sangat menciptakan ekosistem yang sehat dan terpercaya di bidang financial technology ini. Berarti fintech ini memang sudah terjamin keamanannya ya karena diawasi sama OJK dan Indonesia. Oke, sekarang kita dengarkan dari Kanisa bagaimana pengalaman Kanisa dalam menggunakan. Tentunya saya sangat terbantu ya, karena kan saya sebagai mahasiswa yang sering bolak-balik kampus itu sering banget nih menggunakan aplikasi-aplikasi pengendara, dan memang saya sebagai orang yang cashless atau jarang pegang duit cash dan atau duit tunai, saya tuh sering menggunakan aplikasi seperti GoPay atau OVO gitu. Dan kadang kan mereka juga banyak promo ya, jadi itu memang lebih murah hitungannya dibandingkan dengan pakai uang cash. Kan saya juga nggak perlu bawa uang tunai gitu kan. Dompet saya nggak perlu tebal-tebal lah ibaratnya. Terus saya sebagai mahasiswa yang modalnya kecil itu juga sudah mulai berinvestasi nih, sebagai investasi di pemula. Saya itu menggunakan beberapa aplikasi dan layanan fintech itu seperti ada Ajaib dan juga Bareksa. Ini tuh sangat memudahkan saya gitu loh. Karena kan sebagai
banget tuh, saya kan masih belum tahu ya, sedangkan di situ mereka memberitahu gitu apa aja itu yang saya lakukan. Terus di situ juga saya bisa melihat perkembangan alurnya ini bagaimana gitu secara real time. Berarti memang pengguna yang sering banget ya menggunakan Betul, aplikasi yang termasuk dalam fintech ini. betul. Nah, sebagai pengguna, apa sih manfaat terbesar yang dirasakan dari penggunaan aplikasi ini? Yang paling terasa sih bagi saya itu kemudahan dan efisiensi ya, karena tadi seperti yang sudah saya bilang, saya nggak perlu bawa uang tunai banyak karena semuanya itu bisa saya lakukan di ponsel. Dan itu fintech ini juga memberikan akses gitu ke berbagai layanan keuangan yang sebelumnya itu sulit dijangkau gitu, khususnya untuk orang-orang yang berada di luar jangkauan atau daerah terpencil lah. Jadi memang benar-benar mengubah cara pengelolaan uang saya begitu. Berarti memang manfaat fintech ini banyak banget ya. Banyak banget. Tapi menurut Kanisa ada gak sih kendala atau tantangan yang dihadapi dari penggunaan layanan fintech ini? Pastinya ada ya yang sering saya dapatkan gitu, tantangannya itu adalah kepercayaan dan keamanan. Walaupun tadi seperti yang sudah Kak Zara bilang sudah diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, tapi saya itu tetap menjaga keamanan data diri saya lah. Selain itu juga kadang kan ada kendala juga ya mengenai gangguan layanan atau masalah teknis gitu pada aplikasi. Ya betul, memang masalah teknis ini seringkali tidak bisa diperkirakan ya. Betul. Oke, selanjutnya untuk Kak Zahra, bisa tolong disebutkan nggak misalnya perusahaan fintech terkemuka di Indonesia dan apa yang membuat mereka menonjol? Oke, kalau menurut aku sendiri nih ya, sebagai pengamat fintech, beberapa perusahaan fintech terkenal di Indonesia itu antara lain ada GoPay, Oppo itu paling terkenal, seperti yang tadi Anissa sampaikan, dia banyak pakai GoPay dan Oppo ya kan. GoPay Oppo ini menonjol di sektor pembayaran digital. Nah, terus ada Dana juga yang punya layanan yang mirip-mirip sebenarnya, cuman fokus pada kemudahan penggunaan. Lalu di sini juga ada Kredivo yang dikenal di sektor peminjaman. Gitu kan. Dan selanjutnya juga ada Bareksa untuk investasi biasanya. Gitu, Kazifa. Nah, dari perusahaan yang apa sih yang mereka lakukan untuk meningkatkan layanan dapat dikenal sama orang-orang? Oke. Untuk meningkatkan layanannya ya, misalnya untuk pengembangan di fitur-fiturnya mereka, terus kolaborasi berbagai mitra bisnis, misalnya kayak GoPay itu dan Oppo terus memperluas jaringan di merchant gitu, dan integrasi dengan layanan lainnya seperti transportasi dan belanja online kayak Shopee ataupun Lazada. Jadi memang perusahaan ini harus terus melakukan inovasi agar konsumen itu tertarik dan mereka juga harus mempertahankan kualitasnya ya, atau diapresiasi orang-orang yang ada di belakang itu semua. Baik, selanjutnya nih Kak Zahra, kita akan membahas mengenai tantangan dan peluang dari fintech. Untuk Kak Zahra, menurut Kak Zahra, apa tantangan terbesar yang dihadapi industri fintech di Indonesia? Oke, menurut aku sendiri nih ya, tantangan terbesarnya itu adalah literasi keuangan yang masih rendah di kalangan masyarakat kita ini loh. Terus banyak orang itu yang belum sepenuhnya tahu gimana cara kerja fintech yang benar gitu. Terus selain itu regulasi yang ketat juga bisa menjadi tantangan juga sih Kak Ziva, dan meskipun penting untuk melindungi konsumen, keamanan data tuh juga sering jebol kan, jadi itu mungkin tantangannya. Terus saya setuju mengenai ilustrasi ini karena masalah ini kan cukup kompleks ya dari tahun. Kemudian menurut Zahra sendiri peluang yang ada di fintech ini apa? Bagaimana? Peluangnya itu besar banget sih kalau di Indonesia terutama ya, dengan populasi yang banyak ini masyarakatnya, makin banyak orang juga bisa terhubung ke internet, jadi pasar fintech di Indonesia tuh memiliki potensi yang sangat besar gitu loh. Nah, fintech ini kan juga meningkatkan inklusi keuangan ya, dan membawa layanan keuangan ke lebih banyak orang yang sebelumnya tidak terjangkau oleh bank konvensional gitu. Betul. Berarti sebagai masyarakat Indonesia kita juga harus menerima dan terus mendukung fintech ini.
Benar banget. Nah, untuk Kanisa sendiri, bagaimana pandangan Kanisa sebagai pengguna mengenai masa depan fintech ini? Kalau menurut saya melihat masa depan fintech ini juga cerah ya di Indonesia. Saya juga berharap fintech ini bisa gitu terus berkembang dan memberikan lebih banyak inovasi yang memudahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Selain itu, saya juga berharap adanya tentang edukasi mengenai literasi keuangan ini semakin ditingkatkan, biar banyak orang di Indonesia, khususnya di daerah-daerah terpencil itu bisa gitu loh memanfaatkan fintech ini dengan bijak. Saya juga berharap fintech ini bisa makin menjangkau lebih banyak daerah terpencil di Indonesia. Wah, terima kasih banyak nih Kak atas pandangan positif dari Kak Zahra dan Kanisa. Saya sangat setuju sih mengenai fintech yang memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang dan membawa inovasi mempermudah kegiatan sehari-hari. Betul. Tetapi memang menurut saya juga perlu adanya kerjasama antara pemerintah, perusahaan fintech, dan lembaga pendidikan agar bisa mempercepat pertumbuhan dan pemerataan layanan fintech di Indonesia. Khususnya lembaga pendidikan nih, diperlukan edukasi yang baik dan secara terus-menerus kepada peserta didik mengenai fintech yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya kita sudah berada di akhir podcast ini. Wah, gak kerasa banget ya Kak Azifa. Betul, cepet banget ya waktu itu memang. Nah, menurut Kak Zahra nih, Kak Zahra melihat masa depan fintech di Indonesia ini bagaimana? Aku tuh bener-bener optimis banget sama masa depan fintech di Indonesia ini. Kolaborasi antar fintech dan perbankan tradisional juga akan menciptakan solusi keuangan yang lebih komprehensif dan inklusif. Oke, nah terus apa sih yang perlu dilakukan oleh para pelaku industri fintech ini untuk terus berkembang dan menghadapi tantangan di masa depan? Kayak menurut aku sendiri nih ya, pelaku industri fintech di Indonesia itu perlu banget untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi di zaman modern ini kan. Mereka juga harus fokus pada edukasi dan literasi keuangan untuk masyarakat yang masih minim pengetahuan tentang fintech. Terus menjaga keamanan data dan juga privasi pengguna juga hal yang sangat penting dilakukan oleh pelaku industri di fintech ini. Gitu. Tuh, saya juga optimis banget bahwa dengan langkah-langkah ini industri fintech di Indonesia itu akan berkembang dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat luas. Nah, kalau untuk Kanisa, apa harapan untuk perkembangan fintech di masa depan? Seperti yang sudah saya bilang tadi ya, saya berharap fintech ini bisa terus berkembang dan memberikan lebih banyak inovasi yang memudahkan gitu bagi para penggunanya. Dan itu saya juga berharap adanya edukasi tentang literasi keuangan ini semakin ditingkatkan agar lebih banyak orang yang bisa memanfaatkan layanan fintech ini dengan bijak. Dan itu besar banget nih, saya berharap fintech ini dapat menjangkau lebih banyak daerah terpencil di Indonesia agar mereka tuh lebih banyak bisa gitu merasakan kemudahan fintech ini. Wah, begitu ya Kak. Oke, terima kasih nih. Nah, kita sudah selesai podcastnya kali ini. Terima kasih untuk Kak Zahra dan Kanisa atas waktu dan wawasannya yang telah berbagi hari ini. Semoga diskusi kita kali ini memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan fintech di Indonesia. Terima kasih juga untuk para pendengar yang telah setia mendengarkan podcast kami hari ini. Jika kalian punya pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui sosial media kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap update dengan teknologi dan inovasi. Terima kasih dan selamat tinggal. Dadah semuanya.